warahmatullahi. Baik Bunda, Alhamdulillah saya ada keluangan waktu. Kali ini kita akan belajar bersama motif angsa. Imajinasi seperti biasa Bunda. Saya melihatnya ini seperti angsa nampak dari belakang tuh, ekornya yang bulat ini. Biasanya angsa kan gemuk-gemuk gitu kan ya. Seperti ini. Motifnya simpel sekali. Ini hanya kelipatan 2. Ini alhamdulillah saya sekalian ada pesanan untuk membuatkan yang persis sama seperti ini. Bunda siapkan alas kelipatan 2. Ini saya akan coba pakai cara tanpa pondasi tusuk panjang. Jadi setelah Bunda bikin alas, bisa lihat tutorial cara membuat alas persegi memutar ya. Kalau tidak tahu cara bikin ini, saya langsung saja tidak dari alas ya, langsung ke motif. Ini setelah buat alas sudah cukup, sudah saya hitung kelipatannya pas, kelipatan 2 seperti ini ya. Berakhir di sini. Saya selipkan dulu di sampingnya, selip seperti ini, selip. Jadi dia udah rata kan, sudah menyatu. Buat pondasi 2 pondasi rantai. Buat tusuk panjang masih di lubang yang sama, di lubang yang tempat kita selip tadi. Ini selipnya kan, masih di lubang yang sama. Buat tusuk panjang, tapi tusuk panjang yang nggak selesai seperti ini. Ini tusuk panjang nggak selesai, berhenti seperti ini. Kait benang lagi, masih di lubang yang sama, masuk di lubang yang sama. Nih ya, di lubang yang sama. Seperti ini. Bunda, ini diperhatikan ya, panjang pendeknya yang sama. Jadi tidak panjang pendeknya nggak beraturan, nanti nggak rapi hasilnya. Tuh, jadi tiga serah di dalam hook. Kait, keluarkan ketiganya. Sudah jadi satu angsa. Jadi pondasi ini seolah dia sudah terhitung satu tusuk panjang ya. Jadi kita bikinnya 2 tusuk panjang hanya di awal. Nanti seterusnya kita buatnya 3 tusuk panjang. Buat rantai 1, rantainya jangan terlalu ketat, nanti hasil motif angsanya akan mengkerut ya. Usahakan agak ya seperti inilah, agak longgar dikit, jangan terlalu ketat, kecil seperti ini ya. Bikin rantainya agak dilonggarkan sedikit, seperti ini, agak longgar sedikit aja. Kait, loncat 1, ini yang sudah terisi tadi, loncat 1 masuk ke yang kedua, seperti ini ya. Diatur jaraknya kurang lebihnya 1 sentian gini. Nanti yang nomor 2, nomor 3 juga harus sama panjangnya. Seperti ini, nggak selesai, kait lagi di lubang yang sama. Tuh, diatur supaya panjangnya sama dengan yang nomor 1 tadi. Keluar 2, nggak selesai lagi. Kait lagi, masuk lagi di lubang yang sama. Atur panjangnya. Keluar 2 lagi. Sekarang hasilnya 4. Ini kan milik awalan tadi ya. Ini yang kita bikin 3 tusuk panjang. Sekarang kait, keluarkan keempat-empatnya. Udah jadi lagi angsanya. Keluar, bikin 1 rantai. Ingat, rantai jangan terlalu ketat. Nah, karena ini kan motifnya agak bulat-bulat gini kan ya. Jadi kalau rantainya terlalu kencang, terlalu ketat, nanti bulat-bulatannya ini akan saling berdempetan. Jadi nanti hasilnya mengkerut. Saya ulang lagi ya. Kait, ingat loncat 1, kita isi yang kedua. Ingat panjang pendeknya ya, diatur. Satu kali. Kait lagi, masih di lubang yang sama. Yang kedua,
Yang ketiga masih di lubang yang sama. Yang ketiga keluar 2. Ada 4. Keluarkan keempatnya. Rantai 1. Saya ulang sekali lagi ya. Kait, loncat 1, masuk yang kedua. Keluar 2, kait, masuk di lubang yang sama. Keluar 2, kait di lubang yang sama. Keluar 2. Nah, jadi 4. Kait, keluarkan keempatnya. Ini rantai 1, jangan terlalu ketat. Teruskan seperti itu ya. Sudah selesai seperti ini nih. Sudah berkeliling ya. Bunda selalu cek setiap selesai 1 putaran, selalu cek sudah betulkah. Tuh di sudut juga sama, saya tidak beri penambahan. Sama loncat 1 ya. Karena ini kan sudah banyak penambahan di sini kan. Jadi di atas ini saya sudah tidak penambahan lagi karena motifnya dia sudah gemuk-gemuk gini, takutnya nanti malah semakin melebar. Seperti ini. Sudah selesai. Coba saya ulang dulu ya. Ini setelah buat angsa, buat 1 rantai. Nih slip. Slip di angsa yang pertama. Ini mata angsa pertama. Ini kan pondasi nih ya. Pondasi, ini angsa yang pertama nih. Matanya di sini. Selipkan di sini. Nah, kita akan pindah warna yang ini. Kita akan buat titik-titiknya ini ya. Kalau kita langsung berpindah warna seperti ini, nanti akan nampak sambungannya jelek nanti. Ini saya berusaha untuk tidak terlihat sama sekali sambungannya. Samar, sambungannya samar. Ini beri penanda, biarkan seperti ini. Setelah di slip ya. Setelah dislip, beri penanda, kunci, biarkan seperti ini. Ambil benang baru, benang untuk variasinya ya. Benang baru, bikin simpul dulu. Kita bikin tusuk silang. Ini Bunda, ini tidak terlepas dari hooknya, tetap seperti ini. Ini mata slip terakhirnya di sini ya. Nah, kita isi di sela-selanya ini. Antara angsa dengan angsa ini kan ada 1 rantai kan ya. Nah, kita masuk di sela-selanya ini. Masuk di sela-selanya ini nih, di lubangnya. Nggak usah di matanya, akan sulit nanti. Cukup di sela-selanya ini. Nih, masukin hook. Ini masih kondisi tertempel ya seratnya. Nih, seperti ini. Kita langsung bikin tusuk silang. Tuh. Ini sisanya biarkan di belakang. Seperti ini ya. Bikin 1 rantai. Sama seperti ketika bikin angsa. Ini rantainya pun juga tidak perlu terlalu ketat. Masuk lagi di sela-selanya. Sela-sela gini ya. Masuk lagi. Tusuk silang lagi. 1 rantai lagi. Masuk sela-sela, silang lagi, rantai 1, nih sela-selanya, terus seperti ini ya. Sudah sampai. Nah, ini nyampe di yang kita tandain tadi. Nih, nggak apa-apa, ditaruh aja. Masukkan ke sini. Ini agak dikencangkan ya. Masukkan ke sini. Tetap masuk di sela-sela. Rantai 1. Slip di mata yang pertama. Slip. Nah, ini udah selesai. Penanda pindahkan ke satunya ini. Ini kan akan kita pakai lagi ya penandanya.
gantian. Taruh di sini. Amankan, udah kan, udah selesai. Kita jalan yang ini lagi. Sekarang masuk, bikin angsanya di sela-sela. Nih, kita masuknya di sela-sela, kan ada satu rantai nih ya. Di antara tusuk silang ada satu rantai. Kita masuk di rantainya ini, di sela-selanya. Kita bikin slip dulu. Nih, masuk di sela-selanya ya. Nih, di antaranya nih kan. Masuk. Bikin slip dulu. Ini pondasi 2. Masuknya ke lubang sini, bikin angsanya. 1. Ingat ya, di awal hanya bikin 2 karena 1 sudah kita bikin pondasi. 3, keluar semuanya, bikin rantai 1. Kita loncat lagi ke rantai sampingnya. Ini kan sudah diisi ya. Ini memang kendor karena ini kita belum selesaikan, masih seperti ini kondisinya. Nggak apa-apa, nanti dia akan ketat sendiri karena kita tarik ke atas lagi kan, kita rajut lagi. Ini kendor gini nggak apa-apa. Kita mulai lompat ke lubang sebelahnya. Bikin angsa lagi di lubang ya. Bukan di mata rantainya, tapi di lubang nih. Lubang sela-selanya. 1, kait, masuk lagi. 2, kait lagi. Ini yang ketiga. Keluar 2. Nih ada 4, keluar semua keempat-empatnya. Rantai 1. Gitu seterusnya. Nih masuk lagi di sela-selanya nih ya. Keluar 2. Keluar 2. Keluar 2. Nah, jadi 4. Keluar semuanya, empat-empatnya. Rantai 1. Gitu seterusnya ya, masuk ke sela-selanya nih, ke lubang. Selesai baris ketiga, angsa yang kedua, slip di mata angsa yang pertama ya. Di sini slip. Sama seperti cara sebelumnya. Kita amankan pakai peniti penanda. Peniti penanda yang ini dilepas, pindahkan lagi. Kita sekarang kerjakan yang coklat tua ini. Ini ketatkan ya. Tuh, diketatkan jadi enggak terlihat. Tusuk silang. Langsung aja, nggak usah bikin pondasi ya. Jadi rapi. Dia nampak hanya 1 tusuk silang. Ya. Ulangi lagi cara yang sama, rantai 1. Masuk di sela-sela silang. Rantai 1. Masuk sela-sela silang. Terus seperti itu ya. Nanti akan nampak sangat cantik setelah sudah nyampe ke atas. Nanti kita akan coba, saya ajarkan cara kalau berpindah warna. Kalau bunda ingin berpindah warna seperti ini ya. Nih, ini saya selesaikan dulu satu putaran ini. Nanti kita coba untuk berpindah warna. Seperti ini, saya akan coba untuk perpindahan warna ya. Saya pindah warna lagi. Sama aja prosesnya seperti ketika yang coklat ini kan. Disimpul dulu. Masukkan ke sela-sela.
ya, jadi nggak berbeda, cara sama seperti ini aja. Sama ya bun ya. Jadi bunda mau berpindah warna sebanyak apapun juga nggak ada masalah. Nih, boleh diselang-seling, nggak harus di sini terus. Bunda mau mulai dari arah sini, nggak ada masalah, selang-seling. Ya, kan tidak saling berkaitan antara warna satu dengan yang lainnya kan ya. Ini dibiarkan, ini diberi penanda. Udah, ini lanjutkan. Nanti saya akan berpindah warna lagi untuk angsanya. Selesai warna hijau satu putaran. Seperti biasa, ini diselip. Udah, kita tinggalkan warna hijaunya. Nah, sekarang saya pindah warna lagi. Saya ambil warna baru, warna krem. Begini aja bunda. Slip dulu. Saya ulang ya. Buat simpul dulu. Ini buat simpul, masukkan, slip dulu. Udah, ketahan kan nih. Nah, buat rantai fondasi 2. Nah, kita bikin angsa lagi. Nah, begitu dan seterusnya ya. Cara sama sampai nanti bagian finishing akhir. Tidak ada perubahan cara. Terus berkeliling seperti ini. Ya, tuh saya akan ini saya lakukan 2 variasi, dua baris variasinya sudah selesai, tidak terpakai lagi warna krem dan hijau lumut ini. Sudah, ini diputus. Ini sambungannya, biarkan seperti ini. Nah, warna yang oranye bata ini kan posisi di bawah nih ya. Posisi di bawah, padahal kita mau pakai lagi di atas. Ini kan tidak saya putus. Termasuk yang coklat kopi ini tidak saya putus nih, masih ada penandanya, ada posisi di bawah. Nah, kalau bunda pernah lihat motif sakura, ini caranya sama. Gimana caranya supaya kita mau naikin ke atas? Kita buat anak tangga nih. Anak tangganya berupa rantai. Ini diketatkan dulu ya, supaya di sininya tidak nampak kendor. Ketatkan, buat rantai. Ini sebagai anak tangga untuk mencapai ke atas. Diukur aja, dikira-kira udah nyampe ke bagian atas. Nah, seperti ini udah nyampe ya. Nah, cara yang sama. Bikin slip dulu. Bikin slip. Fondasi 2 rantai. Nah, bikin lagi angsanya. Lakukan cara yang sama seperti biasa. Nah, seperti ini dan seterusnya ya. Tuh. Bunda, ini sambungan saya selang-seling. Sambungan di sini dan sambungannya saya pindahkan, geserin ke sini. Nampak ya? Ini agak berubah nih. Nih, ini nampak sambungannya saya di sini, saya pindahkan ke sini. Kalau lebih rapi, nanti sudah di foring udah rapi nih. Bunda boleh nanti bergeser-bergeser supaya sambungannya tersamar seperti itu. Ya, sambungannya kan tersamar tuh. Dari sini saya pindahkan ke sini. Nanti boleh nanti Bunda selang-seling di sini gitu ya. Supaya tidak nampak sambungan itu berderet satu garis lurus gitu. Nanti akan nampak, akan terlihat. Nah, kalau seperti ini kan tersamar tuh.
sambungannya tidak nampak. Nih, sambungan di sini kan. Tuh. Alhamdulillah, mari Bunda, sekarang waktunya kita ngelis. Posisikan seperti ini, bukan yang silang rantai ya. Posisikan yang angsa. Setelah buat angsa, rantai 1 ya, rantai satunya tetap terpakai, tetap ada ya, rantai satunya tetap ada karena untuk jarak. Ini Bunda tanpa slip, nggak usah pakai slip, langsung saja di atas matanya nih, langsung tusuk silang. Seperti ini, nggak usah pakai slip, nggak usah pakai pondasi. Udah, di atas angsa diisi 1 tusuk silang. Di antaranya ini, nih di antaranya ada lubang ya. Di antara ini beri 1 tusuk silang. Di atas angsa, matanya angsa ini 1. Di sela-sela 1. Terus seperti ini ya, di atas angsa, di sela-sela, di atas angsa, di sela-sela, terus berkeliling ya, di atas angsa, di antara angsa, terus Bunda berkeliling sampai terserah Bunda mau berapa baris yang diinginkan, sesuaikan dengan ukuran tas atau dompetnya ya. Seperti itu. Ini lihat sambungan saya. Lihat nih. Nyaris tidak terlihat. Ya, ini sambungan yang pertama, sambungan yang kedua. Ini yang di sini sudah tidak terlihat nih. Ini sambungan lagi. Kalau dicermati sih masih terlihat. Ini sambungan. Tapi kalau sekilas tuh kan, sampai tidak terlihat kan ya, rapi, sampai tidak terlihat sambungannya. Sampai di awalan lagi, tidak usah dislip, ya, langsung tusuk silang lagi. Ups. Nih kan tusuk silang awalan tadi kan ya, nih tusuk silang yang awalan. Ini terakhir di sini, ini mulai lagi tusuk silang yang baris kedua, tanpa slip, tanpa pondasi, langsung saja muter lagi satu-satu semuanya masing-masing. Ya, Bunda saat ngelis, kalau Bunda tidak bisa rajutannya diketatkan, ganti ukuran hooknya. Misalkan untuk bikin angsa tadi hook nomor 4, saat ngelis Bunda pindah hook nomor 3 ya, supaya ke atasnya dia rapi, ke atasnya ketat, jadi tidak bergelombang. Kan bentuk tas itu kalau di foring, supaya dia foringnya rapi, ini harus rata, tidak meliuk-liuk. Bunda suka lihat kan kalau atasnya suka meliuk-liuk, nanti ketika di foring dia nggak rapi, resleting pun akan meliuk-liuk. Jadi harus benar-benar rata ininya. Tuh, harus benar-benar rata, tidak meliuk-liuk ya. Jadi saat ngelis, Bunda usahakan yang kencang, yang ketat rajutnya. Tapi juga tidak kencang sekali, tidak sampai ininya mengecil ya. Misalkan bentuknya lurus saja, sudah cukup. Seperti itu ya. Bisa ganti hook atau hook yang sama, tapi merajutnya diketatkan. Udah seperti ini terus berkeliling. Bunda jalan sendiri ya. Seperti biasa saat penutupan. Seperti tutorial saya sebelum-sebelumnya ya. Penutupannya sudah bisa kan ya. Nah, udah saya akhiri saja.
Alhamdulillah Bunda, motif angsa kita sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Buatnya sederhana, lumayan cantik sih hasilnya ya. Ada titik-titik-titiknya gini. Selamat mencoba Bunda, selamat belajar. Semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.